Dia adalah pria yang dulu berjalan di jalanan Mekah dengan satu tujuan, menghabisi Nabi Muhammad. Namanya membuat kaum muslimin gemetar dan musuh-musuh Islam merasa aman berada di sisinya. Tapi sesuatu terjadi, sesuatu yang begitu kuat hingga dalam satu malam musuh paling berbahaya bagi Islam berubah menjadi pedang paling tajam yang membelanya. Ini bukan sekedar kisah tentang seorang pria. Ini adalah kisah tentang bagaimana hati yang paling keras bisa dihancurkan oleh kebenaran, dan bagaimana satu orang bisa mengubah arah sejarah dunia. Assalamualaikum sahabat mulia, selamat datang kembali di channel Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak kehidupan seorang pria yang pernah menjadi musuh paling ditakuti dalam Islam, hingga akhirnya menjadi salah satu pemimpin paling adil yang pernah mengubah wajah dunia. Dialah Umar bin Khattab. Sebelum kita mengenal Umar, kita harus memahami dunia tempat ia dilahirkan. Mekah bukanlah kota yang damai. Ia adalah pusat perdagangan, tapi juga pusat kekacauan moral. Orang kuat menindas yang lemah, perempuan tidak memiliki nilai, dan keadilan hanyalah milik mereka yang punya kekuasaan. Di dunia seperti inilah Umar tumbuh. Umar lahir dari kabilah Quraisy, tepatnya dari Bani Adi. Bukan kabilah terbesar, tapi cukup disegani. Sejak kecil, hidup Umar tidak mudah. Ayahnya dikenal keras. Didikan yang ia terima bukan kelembutan, tapi tekanan dan ketegasan tanpa kompromi. Namun justru dari situlah karakternya terbentuk. Umar tumbuh menjadi pria yang kuat, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental. Di saat kebanyakan orang Arab tidak bisa membaca, Umar adalah salah satu yang bisa. Ia cerdas, ajam dalam berpikir, dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat kuat. Ia menjadi pedagang, bepergian ke berbagai wilayah, berinteraksi dengan banyak budaya, dan memahami dunia lebih luas dari kebanyakan orang di sekitarnya. Tapi ada satu hal yang tidak berubah, sifat kerasnya. Ketika Islam mulai menyebar, banyak orang mulai mempertanyakan tradisi lama. Tapi tidak dengan Umar. Ia justru berdiri di garis paling depan untuk melindungi apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Ia melihat Islam sebagai ancaman. Ancaman bagi tatanan, ancaman bagi kekuasaan, dan ancaman bagi identitas Quraisy. Dan ketika orang lain ragu, Umar tidak. Tidak banyak orang yang berani secara terbuka menentang Islam. Tapi Umar berbeda. Ia tidak hanya menentang, ia menyerang. Kaum muslimin mengetahui satu hal dengan pasti. Jika Umar datang, masalah besar akan terjadi. Namanya menjadi simbol ancaman, dan setiap langkahnya membawa ketakutan. Hingga suatu hari, segalanya mencapai titik puncak. Umar membuat keputusan. Keputusan yang tidak pernah ia ragukan. Ia akan membunuh Nabi Muhammad. Baginya, ini adalah solusi. Jika satu orang ini hilang, semua akan kembali seperti semula. Dan dengan pedang di tangannya, Umar pun berjalan. Langkahnya cepat, penuh amarah, tidak ada keraguan. Tapi di tengah jalan, seorang pria menghentikannya. Mau kemana, Umar? Aku akan mengakhiri Muhammad.
Pria itu terdiam, lalu berkata sesuatu yang tidak pernah Umar duga. Sebelum itu, urus dulu keluargamu sendiri. Umar membeku. Apa maksudmu? Adikmu telah mengikuti ajaran Muhammad. Dalam sekejap, tujuan Umar berubah. Bukan lagi ke Nabi, tapi ke rumah adiknya. Langkahnya semakin keras, nafasnya berat, amarahnya tidak terbendung. Dan ketika ia sampai, suara bacaan terdengar dari dalam. Bacaan yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Pintu dibuka dan Umar masuk dengan amarah. Tanpa banyak bicara, ia menyerang. Adiknya dipukul, iparnya terluka. Dan ruangan itu berubah menjadi sunyi. Di tengah keheningan, Umar melihat darah di wajah adiknya. Dan untuk pertama kalinya, amarahnya berhenti. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Penyesalan. Dengan suara yang lebih rendah, Umar berkata, "Apa yang kalian baca tadi?" Awalnya mereka menolak, tapi Umar bersikeras. Dan akhirnya, lembaran itu diberikan kepadanya. Umar mulai membaca. Setiap kata masuk lebih dalam dari yang ia kira. Ini bukan puisi. Ini bukan kata manusia. Ini berbeda. Dan di saat itulah Umar mulai menyadari bahwa apa yang selama ini ia lawan bukanlah kebohongan, tapi kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Dan langkah berikutnya yang ia ambil tidak hanya mengubah hidupnya, tapi seluruh sejarah. Umar menatap lembaran itu. Tangannya masih bergetar. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya mulai runtuh. Tembok kesombongan yang selama ini ia bangun perlahan retak. Di mana Muhammad sekarang? Ruangan itu hening. Mereka saling berpandangan. Takut, ragu. Karena mereka tahu, jika ini jebakan, maka semuanya akan berakhir di sini. Tunjukkan padaku. Dan untuk pertama kalinya, Umar tidak terdengar seperti ancaman. Umar berjalan lagi, namun kali ini langkahnya berbeda. Tidak secepat sebelumnya, tidak sekeras sebelumnya, dan tidak lagi dipenuhi amarah. Di sebuah rumah sederhana, beberapa sahabat sedang berkumpul. Di dalamnya ada Nabi Muhammad. Brak, pintu diketuk keras. Semua terdiam. Jantung mereka berdegup lebih cepat. Umar, ketakutan menyelimuti ruangan itu. Umar datang. Beberapa sahabat bersiap. Jika ini adalah akhir, maka mereka akan menghadapinya. Namun Nabi tetap tenang. Biarkan dia masuk. Pintu dibuka. Dan Umar berdiri di sana. Tatapannya tajam. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Nabi mendekat tanpa rasa takut. Dan dengan tegas, beliau memegang Umar. Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai Umar? Ruangan itu seakan berhenti bernafas. Semua menunggu satu kalimat yang akan menentukan segalanya.
Umar menarik nafas, menundukkan pandangannya, lalu berkata, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Hening, tangis pecah. Allahu Akbar. Rumah itu dipenuhi haru. Hari itu, langit seakan ikut bersaksi bahwa satu hati keras telah ditaklukkan oleh kebenaran. Dan sejak saat itu, dunia tidak akan pernah sama lagi. Umar telah berubah, bukan menjadi lemah, tapi menjadi lebih kuat dengan arah yang berbeda. Jika dulu ia melawan Islam, kini ia berdiri di barisan paling depan untuk membelanya. Dan hal pertama yang ia lakukan membuat semua orang terkejut. Kita tidak akan bersembunyi lagi. Para sahabat terdiam. Selama ini mereka sholat secara diam-diam. Takut, dikejar, disiksa. Tapi Umar tidak menerima itu. Bukankah kita di atas kebenaran? Lalu kenapa kita harus bersembunyi? Dan hari itu, untuk pertama kalinya, kaum muslimin berjalan menuju Ka'bah secara terbuka. Dua barisan terbentuk. Di satu sisi, Umar. Di sisi lain, Hamzah. Mereka berjalan dengan kepala tegak. Tidak ada rasa takut. Tidak ada keraguan. Hanya keyakinan. Orang-orang Quraisy melihat. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi kendali, tapi ancaman. Sejak hari itu, Umar mendapatkan sebuah gelar, Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan gelar itu bukan hanya sebuah nama. Itu adalah peran. Itu adalah takdir. Namun, perjalanan Umar belum mencapai puncaknya. Karena ujian yang sesungguhnya bukan saat ia menemukan kebenaran, tapi saat ia harus mempertahankannya di tengah dunia yang ingin menghancurkannya. Dan dalam waktu dekat, Umar akan menghadapi pertempuran, pengorbanan, dan keputusan yang akan mengubah arah sejarah Islam selamanya. Perubahan Umar bukan akhir dari perjalanan. Itu adalah awal dari ujian yang sebenarnya. Islam mulai tumbuh. Namun, tekanan juga semakin kuat. Kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka melihat sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya ajaran baru, tapi keberanian yang mulai muncul. Dan di tengah semua itu, ada satu nama yang paling mereka perhatikan. Umar.
Jika dulu kaum muslimin bersembunyi, kini ada seseorang yang berjalan terang-terangan. Umar tidak pernah menyembunyikan imannya. Ia sholat di Ka'bah, di depan semua orang. Ia berbicara tanpa rasa takut. Dan setiap langkahnya seakan menentang seluruh Quraisy. Orang-orang mulai bertanya, siapa yang berani menyentuhnya? Tidak ada. Ketika perintah hijrah datang, kaum muslimin bersiap meninggalkan Mekah. Mereka pergi diam-diam, menyelinap di malam hari. Karena jika ketahuan, nyawa adalah taruhannya. Namun tidak dengan Umar. Ia tidak bersembunyi. Ia tidak lari. Ia memilih sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Umar berdiri di depan Ka'bah, di hadapan para pemuka Quraisy. Dengan suara lantang, ia berkata, siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya? Siapa yang ingin istrinya menjadi janda? Dan siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Silahkan hadang aku di luar kota ini. Hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menjawab. Dan hari itu, Umar berjalan keluar dari Mekah dengan kepala tegak, sendirian, tanpa rasa takut. Perjalanan itu panjang, berat, dan penuh risiko. Namun Umar tidak sendiri. Ia berjalan bersama keyakinannya. Setiap langkah bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan menuju perubahan dunia. Dan di kota baru, sebuah babak baru dimulai. Di Madinah, Islam tidak lagi sekedar bertahan. Islam mulai membangun. Masyarakat baru terbentuk. Persaudaraan dibangun. Dan Umar berada di tengah semua itu. Dekat dengan Nabi Muhammad, belajar, mengamati, dan berkembang. Namun, kedamaian tidak bertahan lama. Perang tidak bisa dihindari. Dan disinilah Umar menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Perang Badar, jumlah mereka sedikit, peralatan terbatas, namun iman jauh lebih besar. Umar berdiri di barisan depan, bukan sebagai orang yang dulu, tapi sebagai seorang mukmin yang siap mempertaruhkan segalanya. Dan di medan itu, sejarah mulai berubah. Pedang terangkat, debu beterbangan, teriakan memenuhi udara, dan Umar maju.
tanpa ragu, tanpa takut. Ia bertarung, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk kebenaran. Dan satu persatu musuh mulai. Badar bukan akhir. Uhud datang. Khandak datang. Setiap pertempuran membentuk Umar. Dari seorang pria keras menjadi pemimpin yang matang. Namun Umar bukan hanya pejuang. Ia adalah pemikir. Beberapa pendapatnya turun sejalan dengan wahyu. Ia berbicara. Dan kemudian ayat turun, menguatkan apa yang ia katakan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda kedalaman imannya. Hubungan Umar dengan Nabi Muhammad bukan hanya antara pemimpin dan pengikut. Itu adalah hubungan yang penuh kepercayaan. Namun juga penuh ujian. Umar sering bertanya, sering berbeda pendapat, tapi selalu kembali kepada kebenaran. Waktu terus berjalan, Islam semakin kuat. Namun satu kenyataan tidak bisa dihindari. Suatu hari nanti, Umar harus menghadapi kehilangan terbesar dalam hidupnya. Dan kehilangan itu akan mengubahnya selamanya. Hari itu terasa berbeda. Udara di Madinah terasa lebih berat. Seolah dunia sedang menahan napas. Kabar itu mulai menyebar, pelan tapi pasti. Nabi Muhammad telah wafat. Hening. Seakan waktu berhenti. Tidak, suara itu menggema. Itu adalah Umar. Siapapun yang mengatakan Muhammad telah wafat, akan aku penggal kepalanya. Ia berdiri dengan pedang di tangannya. Matanya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Bukan marah kepada orang lain, tapi menolak kenyataan. Baginya, ini tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak bisa diterima. Di tengah kekacauan itu, satu sosok maju, Abu Bakar Asy-Syibik. Ia masuk, melihat Nabi, dan memastikan kebenaran itu. Lalu ia keluar, menghadap umat. Barang siapa menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Ayat dibacakan. Dan saat itulah Umar terdiam. Kakinya melemah. Pedangnya jatuh. Air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya,
ia menerima kenyataan. Hari itu bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, itu adalah kehilangan cahaya. Dan Umar merasa kosong, seolah separuh dari dirinya ikut hilang. Namun hidup harus terus berjalan, dan umat membutuhkan arah. Setelah masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, datanglah momen itu. Umar dipilih menjadi khalifah. Ia berdiri di hadapan umat, bukan dengan kebanggaan, tapi dengan beban. Jika aku benar, bantulah aku. Jika aku salah, luruskan aku. Itu bukan pidato kekuasaan. Itu adalah janji tanggung jawab. Sebagai pemimpin, Umar berubah lagi. Bukan menjadi lembut sepenuhnya, tapi menjadi adil tanpa kompromi. Tidak ada yang kebal hukum. Tidak pejabat, tidak keluarga, tidak dirinya sendiri. Di malam hari, ketika semua orang tidur, Umar berjalan sendirian, tanpa pengawal. Ia menyusuri jalan-jalan Madinah, mencari apakah ada rakyatnya yang kelaparan. Suatu malam, ia mendengar tangisan anak-anak. Ia mendekat. Seorang ibu sedang memasak sesuatu. Namun ternyata hanya air dan batu untuk menenangkan anak-anaknya, agar mereka berpikir makanan sedang dimasak. Umar terdiam. Hatinya hancur. Ia kembali ke Baitul Mal, mengambil gandum dan memikulnya sendiri. Seorang sahabat berkata, "Biarkan aku yang membawanya." Umar menjawab, "Apakah kau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Ia memasak sendiri, memberi makan anak-anak itu, dan tidak pergi sampai mereka tertawa. Umar ditakuti, tapi bukan karena zolim, melainkan karena adil. Para gubernur gemetar karena tahu mereka akan diawasi, dan rakyat merasa aman karena tahu keadilan benar-benar hidup. Di bawah kepemimpinannya, Islam meluas. Persia jatuh. Romawi melemah. Wilayah berkembang dengan cepat. Namun Umar tetap hidup sederhana. Bajunya penuh tambalan. Tidurnya di atas tanah. Tidak ada istana. Tidak ada kemewahan. Hanya tanggung jawab. Namun, di balik semua kekuatan itu, Umar menyimpan satu ketakutan. Bukan takut pada musuh, tapi takut jika ia gagal berlaku adil. Dan di akhir hidupnya, ketakutan itu akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan.
Waktu terus berjalan. Dan Umar bin Khattab, sang pemimpin besar itu, kini mulai menua. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi hatinya masih seteguh baja. Ia tetap berjalan di malam hari, memastikan rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Ia tetap menangis dalam doa, takut jika ia gagal memimpin dengan adil. Dan di dalam hatinya ada satu doa yang terus ia ulang. Ya Allah, karuniakan aku mati syahid di kota Nabi-Mu. Doa yang terdengar mustahil, karena Madinah adalah kota damai, bukan medan perang. Namun Allah memiliki caranya sendiri. Suatu pagi, saat fajar mulai menyingsing, Umar berdiri di depan kaum muslimin, menjadi imam sholat subuh. Tak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan mengubah segalanya. Tiba-tiba, seorang pria menerobos barisan, pisau di tangannya, berulang kali menusuk tubuh Umar. Darah mengalir. Masjid Nabi dipenuhi kepanikan. Namun di tengah luka, di tengah rasa sakit, Umar masih sempat berkata, "Lanjutkan sholat." Ia tidak memikirkan dirinya. Ia memikirkan umatnya. Umar dibawa ke rumahnya. Tubuhnya lemah, namun pikirannya masih jernih. Hal pertama yang ia tanyakan bukan tentang lukanya. Tadi orang-orang sudah sholat. Bahkan di ambang kematian, ia masih memikirkan hubungan manusia dengan Allah. Lalu ia meminta izin satu hal terakhir. Ia ingin dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Dan izin itu diberikan. Hari itu, umat Islam kehilangan salah satu manusia terbaiknya. Seorang pria yang dulu berjalan untuk membunuh Nabi, kini wafat sebagai salah satu pembela terbesar Islam. Dari kisah ini, kita belajar satu hal, bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang paling keras sekalipun. Dan bahwa satu orang yang berubah dengan tulus bisa mengubah seluruh arah sejarah. Ini bukan hanya kisah tentang Umar, ini adalah cermin untuk kita semua. Siapa kita hari ini tidak menentukan siapa kita di hadapan Allah nanti. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan berhenti di sini. Masih banyak kisah yang bisa mengubah cara kita melihat hidup. Subscribe dan tetap bersama Riwayat Mulia. Karena terkadang, satu kisah bisa mengubah segalanya.
Terima kasih sudah bersama kami sampai titik ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.